Rama sends it in. Still not clear. And it cannons in. Off and go in, but they don't. Gol bunuh diri kiper Myanmar, hasil tendangan Asnawi Mangkualam tadi malam, menjadi awal yang positif bagi timnas Indonesia. Banyak pengamat sepak bola Indonesia ataupun pengamat dari luar negeri yang masih meragukan timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun ini. Bagaimana pro dan kontra setelah pihak PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dengan berani menurunkan skuadnya yang masih muda dengan rata-rata usia mereka di bawah usia 20 tahun. Tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu, biar saja ku tak setegak batu karat. Hanya Asnawi Mangkualam saja, pemain yang paling senior di skuad Garuda ini, ditambah beberapa pemain timnas senior yang ikut di babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, seperti Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Bukan tanpa alasan pelatih Shin Tae-yong memanggil para pemain U22, padahal di kejuaraan ini, tim-tim lain memanggil para pemainnya level senior. Pelatih Shin Tae-yong ingin memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk mencicipi menit bermain di level internasional, sehingga nantinya akan terbentuk mental yang kuat dan mampu bersaing dengan para pemain diaspora di level senior. Kemenangan 1-0 atas tuan rumah Myanmar menjadi modal penting bagi para pemain muda timnas Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa para pemain muda kita mempunyai mental yang kuat, tidak takut dengan pemain Myanmar yang levelnya senior. Mereka mampu meladeni permainan dan tekanan dari permainan Myanmar, seperti saat kepala Marcelino Ferdinand yang sudah terjatuh, sengaja dihajar kepalanya oleh bek lawan bernomor punggung 2. Permainan Myanmar yang cenderung agak kasar tidak membuat para pemain muda timnas kita terpancing. Mereka tampil baik, disiplin dan ngotot. Itulah yang diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Mereka unjuk gigi di depan pelatih, supaya mereka termotivasi untuk menaikkan dan standar mereka di level internasional. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia memberikan warning kepada tim-tim ASEAN lainnya. Dengan menggunakan pemain U22 saja, Indonesia bisa menang. Di pertandingan lawan Myanmar tadi malam, PSSI menunjukkan bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia ini terus berkembang. Bukan merendahkan kejuaraan ini, tapi untuk membina dan meregenerasi pemain timnas kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Di sisi lain, sebelum laga dimulai, pelatih Myanmar Umyoh Laingwin mengungkapkan, Indonesia adalah salah satu tim kuat di ASEAN, dan sekarang ini adalah kesempatan bagi kami melawan tim Indonesia yang akan diperkuat dengan pemain mudanya. Kami optimis berbekal main di kandang sendiri dengan dukungan supporter bisa mencuri poin. Sebetulnya kami cukup puas atas penampilan para pemain kami. Kami bisa mengimbangi permainan lawan dan banyak memiliki peluang. Tapi sayangnya begitu banyak peluang tidak bisa berbuah gol, tegasnya. Dan akhirnya mereka harus mengakui keunggulan tim Indonesia lewat gol bunuh diri kiper Seaung, hasil tendangan Asnawi Mangkualam di menit 76 yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Myanmar. Dengan hasil ini membuat timnas Indonesia menempati posisi kedua, klasemen sementara Piala AFF di grup B, kalah selisih gol dari Vietnam yang mengalahkan timnas Laos dengan skor 4-1. Kekalahan mereka atas timnas Indonesia tidaklah heran, karena berbagai sumber media dan pengamat sepak bola Myanmar menyatakan, meskipun Indonesia datang dengan skuad muda, tapi tidak akan mudah mengalahkan mereka. Apalagi mereka diperkuat dengan pemain-pemain yang juga ikut bagian babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C. Akan terasa sulit untuk kami bisa memenangkan di laga perdana ini, ungkapnya lagi. Kalau pengamat sepak bola Myanmar timnasnya tidak yakin menang meskipun yang dihadapi timnas Indonesia U22, lain halnya para pengamat sepak bola Indonesia.
Para pengamat Indonesia bukan mempermasalahkan menang atau tidak, tapi menurut pengamat sepak bola Bung Binder Singh, itu perlu dilakukan untuk menambah jam terbang sekaligus menguji mental mereka di level internasional. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau yang biasa disapa Bung Yuke. Bung Yuke menilai keputusan pelatih Shin Tae-yong dan PSSI sudah benar, karena ini bagian dari pembinaan yang berjenjang, bukan melihat timnas senior saja yang grafiknya terus meningkat. Timnas U23 juga harus meningkat, ya caranya seperti itu tadi. Mereka harus diberi menit bermain di level internasional. Tapi selalu ku coba tuh mengindahkan. Untuk kejuaraan Piala AFF ini, kayaknya timnas U22 bisa bersaing. Dan bahkan kalau mau fight dan kerja keras, bukan tidak mungkin. Tim ini bisa membawa pulang Piala AFF ini ke Indonesia. Mengapa demikian? Yap, tim ini para pemainnya memang masih muda, tapi mereka punya modal penting. Kita lihat di starting 11. Merah putih teruslah kau berkibar. Pemain yang diturunkan pelatih Shin Tae-yong adalah pemain yang mendapatkan menit bermain di level Liga 1 loh. Bahkan ada juga yang bermain secara reguler, seperti Kadek Arel, Victor Detan, dan Hoki Caraka. Bisa dibilang mereka adalah para pemain potensial timnas senior. Di pertandingan selanjutnya kita akan melawan timnas Laos. Dilihat dari hasil kemarin, pertandingan antara Vietnam versus Laos. Timnas Laos sepertinya tidak akan menjadi batu sandungan buat timnas Indonesia. Secara gitu loh. Mereka dipaksa menyerah dengan skor 1-4. Tapi tetap timnas Indonesia juga nggak boleh lengah dan menganggap enteng lawan. Siapa tahu mereka akan mencuri poin. Dan mereka juga termotivasi untuk mengalahkan timnas Indonesia. Mereka berpikir, masa sih kalah sama timnas Indonesia U22? Kan gitu. Timnas Indonesia harus tetap fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Buatlah sejarah dan kita buktikan kepada mereka bahwa dengan timnas Indonesia U22 saja kita bisa meraih hasil terbaik. Terbanglah tinggi Garudaku, raihlah momentum ini dan keluarlah sebagai pemenangnya. Merah putih